Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Yudi Prabuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Barusan saya duduk di depan rumah habis sholat asar jamaah, duduk sambil dengarkan Rocky Gerung ya, soal PKS mempercepat dukungan terhadap Anies Baswedan yang harusnya besok, tapi dipercepat. Diwawancara sama Hersu Penuh Arif, saya tidak melihat Rocky Gerung yang sedang bicara, tapi itu saya letakkan di kursi sebelah kanan saya HP-nya, dan saya seperti melamun sambil ngupil dan mencabut ada bulu hidung saya yang warna putih. Jadi ngomong apa sih Rocky Gerung? Jadi kata Rocky Gerung, banyak pengamat yang suka melalaikan faktor internasional ya dalam manuver-manuver Anies Baswedan yang tampaknya itu luput dijadikan sasaran perhatian. Dan saya mencoba melihat dari segi lain soal kedatangan dubes Amerika itu ke PKS ya. Itu artinya kata Rocky Gerung, datangnya dubes Amerika dalam kunjungan yang mungkin sudah dipersiapkan atau juga mendadak ke Partai Keadilan Sejahtera menemui Habib atau pimpinan-pimpinan PKS lah. Itu menunjukkan pesan yang kuat ya terhadap Jokowi, terhadap istana. Jangan main-main dengan demokrasi ataupun usaha-usaha untuk membatalkan demokrasi dengan menunda pemilu. Kata Rocky Gerung, kalau Amerika Serikat atau dubesnya itu sebagai simbolisasi dari Barat ya, sudah mengunjungi PKS, begitu itu menunjukkan Amerika atau Barat ingin memastikan kebebasan itu berlangsung dan demokrasi itu berlangsung dalam proses-proses perubahan kepemimpinan nasional yang kali ini Anies Baswedan berada di atas angin. Dan tampaknya pesan itu yang mungkin nanti akan menimbulkan reaksi di kalangan istana, terutama setelah saya sudah lihat juga sebelum saya tidur siang tadi live streaming dari PKS TV ya, soal Anies yang didukung dalam prosesi arak-arakan itu oleh massa atau kader-kader dari PKS. Jadi tampaknya ini ada nanti ada konstelasi yang berubah. Kita tahu, sekarang kita lihat sedikit bagaimana sikap Amerika terhadap Islamophobia yang sekarang ada di Indonesia. Di PBB Islamophobia itu sudah dicabut secara resmi ya oleh PBB sekitar akhir 2022, tapi di Eropa orang masih membakar Quran yang dilindungi oleh polisi. Jadi Islamophobia di Eropa itu masih kuat. Sementara Islam Amerika mencoba mengubah sikapnya terhadap Islam, dan Islamophobia itu sudah tidak ada lagi. Tetapi di Indonesia tampaknya Islamophobia itu masih kuat ya, ditopang oleh kekuasaan, sehingga Islam itu diberikan ruang-ruang, politik Islam diberikan ruang-ruang yang tidak terlalu leluasa dalam pentas politik nasional. Dan tampaknya faktor Amerika ini akan menjadi penentu juga kemenangan Anies Baswedan, dan tampaknya zaman akan segera berganti ya. Angin itu selalu bertiup ke masa depannya, dan tampaknya faktor Amerika ini mungkin menjadi faktor yang harus sangat diperhitungkan oleh istana ya. Tampaknya keinginan jahat untuk menunda pemilu itu, keinginan itu tampaknya harus diredam, dan krisis yang coba diciptakan krisis politik misalnya, kemungkinan yang dibayangkan adalah setelah dideklarasikan oleh PKS kemudian besok atau minggu ini kemudian Anies ditetapkan sebagai tersangka, maka terjadilah
gempa politik nasional ketika Anies itu harus memakai baju oranye misalnya. Tapi krisis yang diciptakan itu sengaja dijadikan umpan ya, kegentingan itu untuk menjadi basis alasan untuk pemilu itu ditunda. Dan oligarki tampaknya masih mencoba menekan atau memainkan sang penguasa di negeri ini untuk kembali ya, mempertahankan dominasinya terhadap politik dan dominasinya terhadap ekonomi. Dan tampaknya kalau dalam perspektif Islam, ketika tentara-tentara Fir'aun di dalam Al-Quran ini itu sudah tampak oleh pengikut-pengikut Musa, sementara pengikut Musa seakan-akan tidak memiliki jalan keluar karena pengejaran itu sudah mendekati sasarannya, target operasinya, yaitu Nabi Musa yang sekarang terdesak di pinggir laut. Dan komunitas yang dibawa oleh Nabi Musa itu, simbolisasi perjuangan yang dibawa oleh Nabi Musa yang ada dalam diri Musa, mereka sudah semacam hampir kehilangan harapan karena Fir'aun semakin lama ya, debu-debu kaki-kaki kuda atau roda-roda kereta yang mengejar, yang dikendarai oleh tentara Fir'aun itu mengepul-ngepul, dan tampak fajar telah tiba. Ujung malam itu sudah mulai terang sehingga kengerian itu tampak di depan mata. Di saat genting itulah biasanya, sebagaimana dalam kalau kita berbicara dalam perspektif Al-Quran, satu pejuang-pejuang kebenaran ketika terdesak, di saat terdesak ya, seolah-olah tidak ada harapan, itulah maka jalan keluar diberikan oleh Tuhan. Secara tidak terduga terbelahlah jalan lapang kehidupan di depan dengan mukjizat Musa, tongkatnya membelah laut, dan mereka selamat di seberang, sementara Fir'aun dan tentara-tentaranya digulung oleh lautan yang kini menutup dan menenggelamkan mereka, dan tenggelamlah mereka semua, disedot oleh pusaran sejarah dalam catatan yang hitam kelam. Saya Ibu Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertuah di semesta fasbir sobron jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh ayat-ayat kaunnya, yaitu sejarah dan kejadian-kejadian di semesta. Itulah ayat-ayat Tuhan yang dikembangkan dalam sejarah peradaban manusia. Dan perhatikanlah ayat-ayat itu sebagaimana kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk memperhatikan ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang tersurat di alam semesta hendaknya diberikan perhatian yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.